Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata berjudul The Ron Clark Story yang rilis pada tahun 2006. Film diawali dengan seorang pria bernama Ron Clark yang baru saja masuk sebagai seorang guru di sebuah sekolah dasar, dan ketika sedang menunggu arahan, ia melihat ada seorang murid yang sedang berdiri di dalam tong sampah. Ron lalu menghampiri untuk bertanya, dan murid tersebut berkata kalau gurunya mengatakan bahwa ia tidak bisa belajar dan disuruh keluar untuk berdiri di tempat sampah saja. Ron lalu berkenalan dengan siswa tersebut dan mengeluarkannya dari tempat tong sampah karena menurutnya tidak ada murid yang tidak bisa belajar. 4 tahun berlalu, tampak di sekolah Ron yang sedang mengadakan acara Thanksgiving, dan di waktu yang bersamaan, kepala sekolah memberikan selamat kepada Ron karena 4 tahun berturut-turut, kelasnya menjadi yang terbaik di kota Caroline. Kepala sekolahnya bahkan memberikan Ron sebuah lahan parkir yang dibuat khusus dengan namanya di sana. Namun ternyata Ron memutuskan untuk mengejar mimpinya, yaitu menjadi guru di sekolah New York, karena ia juga percaya diri dengan kemampuannya, sehingga Ron pun berpamitan dan langsung berangkat menuju New York menggunakan mobilnya. Sesampainya di New York, Ron pun menginap di sebuah hotel dan bertemu dengan resepsionis bernama Yolande, lalu ia pun langsung beristirahat. Keesokan harinya, Ron pun bertanya kepada Yolande mengenai daftar sekolah di daerah Harlem, dan ia pun mencoba mendaftar ke beberapa sekolah, namun Ron masih belum diterima, meskipun mempunyai resume yang bagus. Karena kondisi keuangan yang semakin menipis, Ron pun bekerja sampingan sebagai seorang pelayan di sebuah restoran, dan di sana ia bertemu dengan kolega lainnya yang bernama Marcy. Keesokan harinya, Ron pun kembali mencoba untuk mencari lowongan kerja di salah satu sekolah, namun sesampainya di sana, Ron tiba-tiba melihat seorang murid yang sedang bertengkar dengan gurunya, sehingga Ron pun langsung melerai mereka. Karena sudah tidak tahan dengan kondisi muridnya, guru tadi pun memilih berhenti dari sekolah tersebut, dan Ron pun langsung menawarkan diri untuk menjadi guru di sana. Kepala sekolah pun memberikan tur kepada Ron dan menjelaskan tentang kelas unggulan di sekolah tersebut, namun Ron malah lebih tertarik dengan salah satu kelas yang berisi anak-anak nakal di dalamnya. Diketahui ternyata sudah 6 guru mengundurkan diri setelah mengajar di kelas tersebut, dan nilai mereka juga paling rendah di satu distrik sekolah di New York. Namun Ron tetap bersikeras ingin mengajar kelas tersebut dan meyakinkan kepala sekolah untuk mempekerjakan dia, sehingga kepala sekolah pun setujui dan menyuruh Ron untuk mulai bekerja Senin harinya. Singkat cerita, hari pertama Ron mengajar pun tiba, dan sesampainya di kelas, tampak para murid yang mengabaikan, bahkan bersikap tidak sopan kepadanya, salah satunya yaitu siswi bernama Shameka, yang dengan sengaja melemparkan bukunya. Ron pun masih berusaha untuk berkomunikasi dan menetapkan aturan di kelasnya, namun Shameka masih saja tetap melemparkan bukunya, yang membuat suasana kelas menjadi kembali ribut, dan hari pertama Ron pun berakhir kacau balau. Keesokan harinya, Ron masih belum menyerah. Ia malah mengecat kembali kelasnya, lalu mengubah dekorasi kelasnya menjadi lebih bersih dan juga rapi. Namun karena kelas milik Ron sangat berbeda jauh dengan kelas unggulan, Ron pun menetapkan 3 aturan dasar di kelasnya. Yang pertama yaitu, mereka adalah keluarga, yang kedua, mereka harus saling menghormati satu sama lain, dan yang terakhir, mereka harus berbaris ketika masuk keluar kelas, dan jika ada murid yang melanggar, maka namanya akan ditulis di papan tulis. Ketika Ron sedang mengobrol dengan salah satu muridnya, ia tiba-tiba mendapati salah satu muridnya, Julio, yang sedang bertaruh berapa hari guru yang mengajar di kelas mereka akan keluar, yang ternyata sudah menjadi kebiasaan mereka. Jam istirahat pun tiba, ketika murid-murid hendak keluar, ternyata Ron sudah mengunci pintu kelasnya, dan ia tidak akan membukakan pintunya, kecuali mereka memutuskan berbaris menuju ke kantin untuk makan siang mereka. Mereka pun akhirnya menurut, namun ketika di luar, Shameka ketahuan memotong antrian dan diketahui oleh Ron.
Sehingga Ron menahan mereka sampai Shameka mengaku bahwa ia memotong barisan. Yang akhirnya ia pun mengaku setelah dibujuk temannya, dan mereka pun bisa makan siang. Ron pun mengira bahwa ia sudah berhasil mengendalikan anak-anak nakal tersebut, namun ia langsung tertampar fakta ketika keesokan harinya, ia menemukan kelasnya kini dalam keadaan bak kapal pecah, penuh dengan coretan hinaan untuknya. Lagi-lagi, Ron dengan sabarnya membereskan kekacauan tersebut dan kembali menekankan kepada murid-muridnya untuk mengikuti aturan yang sudah ia buat demi kenyamanan bersama di dalam kelas. Shameka dan teman-teman lainnya bertingkah seperti itu karena memang berniat ingin membuat Ron tidak tahan dan pergi dengan sendirinya. Bahkan ketika Ron memberikannya pujian, Shameka hanya pergi mengabaikannya. Suatu hari, Ron yang sedang di kelas menanyakan satu-satu muridnya tentang tugas yang ia berikan, namun ternyata tidak ada yang mengerjakan tugas tersebut. Namun ketika Ron bertanya alasannya, Shameka berkata bahwa ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Shameka pun mengabaikan peringatan Ron dan berbalik berbicara dengan temannya. Ron yang sudah tidak tahan, lalu memutar meja Shameka dan langsung menggebrak mejanya, yang membuat sisi kelas tampak kaget. Ron pun akhirnya memutuskan pergi, yang membuat sisi kelas langsung heboh kegirangan, merayakan keberhasilan mereka. Namun tidak dengan Shameka yang hanya diam di mejanya. Ron pun mengajak mereka untuk berkeliling New York, karena sejak pindah, ia belum mengenal New York sama sekali. Setelah itu, mereka membujuk Ron untuk menceritakan keluh kesahnya, dan Ron ternyata sudah memutuskan untuk menyerah mengajar mereka, karena usaha apapun yang ia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Namun mereka langsung menyemangati Ron, lalu meyakinkan ia untuk tidak menyerah, dan mengatakan Ron mungkin saja akan bisa mengubah mereka menjadi lebih baik suatu hari nanti. Keesokan harinya, Ron pun akhirnya kembali mengajar, namun kali ini ia menggunakan pendekatan yang berbeda. Ron berkata bahwa ia akan minum susu coklat setiap 15 detik sekali, asalkan mereka diam dan mendengarkan selagi ia mengajar di depan kelas. Dan jika beruntung, bisa saja mereka melihat Ron muntah di depan mereka. Ron pun mulai mengajar, dan ternyata cara tersebut efektif. Terlihat murid-muridnya mulai memperhatikan Ron mengajar, dan juga aktif berinteraksi dengannya, yang membuat Ron tampak senang sekaligus bangga dengan pencapaian tersebut. Waktu pun berlalu, tampak kini para murid-murid di kelasnya, yang sudah mulai terbuka dan dekat dengan Ron. Bahkan demi membantu murid-muridnya mengejar ketertinggalan, Ron menggunakan berbagai cara yang unik agar materi yang diajarkan lebih mudah dipahami. Ron bahkan memberikan bimbingan di luar jam sekolah demi membantu murid-muridnya. Namun Ron menemukan fakta mengejutkan ketika ia pergi ke rumah Shameka. Ternyata setiap ia pulang sekolah, ia harus mengurus adik-adiknya. Sehingga Ron memutuskan untuk membantunya agar Shameka bisa fokus belajar. Namun ketika ibunya pulang, ia malah mengusir Ron karena ibunya mengira Ron menganggap dirinya tidak bisa mengurus keluarganya. Keesokan harinya, ibunya Shameka pun melaporkan Ron kepada kepala sekolah dan mereka pun kembali berseteru hingga ibunya pun hendak membawa Shameka pulang. Namun tanpa disangka, Shameka langsung memeluk Ron dan memohon kepada kepala sekolah untuk tidak memecatnya. Ron pun berusaha meyakinkan ibunya bahwa Shameka memiliki potensi di akademi dan ia juga berkesempatan untuk masuk di sekolah unggulan. Mendengar hal tersebut, hati ibunya Shameka pun langsung tergerak dan mengatakan akan memberikan Shameka waktu lebih untuk belajar, yang membuat kepala sekolah ikut bangga dengan Ron. Ron pun sangat fokus mengajar murid-muridnya, dan hal tersebut membuat Ron mengabaikan kesehatannya sendiri. Hingga suatu hari ketika sedang mengajar, Ron akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan. Meskipun begitu, ketika dalam masa pemulihan, Ron tetap membuat video pelajaran untuk murid-muridnya agar bisa tetap mengikuti pelajaran.
Namun ketika Ron kembali ke sekolah, tampak nilai dari tugas yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga Ron pun bertanya apa yang sedang terjadi, karena ujian tinggal 1 minggu lagi. Dan diketahui ternyata, stigma tentang mereka adalah murid pembuat onar, dan tidak mempunyai masa depan, masih menghantui mereka, yang membuat mereka tidak percaya diri menghadapi ujian yang akan datang. Hal tersebut pun membuat Ron kesal, dan ia langsung mengatakan kepada mereka bahwa ia sangat bangga dengan mereka, dan jika dibandingkan dengan ujian yang akan datang, tidak ada apa-apanya dengan perubahan mereka sekarang. Singkat cerita, hari ujian pun tiba, dan para siswa tampak percaya diri dengan ujian yang ada, namun tidak dengan Ron, yang sangat gugup menunggu murid-muridnya selesai ujian. Selesai ujian, Ron pun mengajak para siswanya untuk menonton opera, namun Tyson tidak hadir, sehingga Ron pun langsung menyusul ke rumahnya, namun ia hanya menemukan grafiti di kamarnya. Lalu Ron kembali mencari Tyson, dan akhirnya menemukan ia sedang tergeletak di tempat sampah, karena ternyata ia baru saja dihajar oleh ayah angkatnya, karena membuat grafiti di dinding kamarnya. Ron pun mengantarkan Tyson ke rumah kepala sekolahnya, untuk tinggal sementara di sana. Singkat cerita, hari kelulusan pun tiba, dan Ron pun memberikan apresiasi kepada seluruh murid-murid atas pencapaian dari potensi mereka masing-masing. Namun di tengah acara, kepala sekolah tiba-tiba datang untuk mengabari tentang nilai ujian mereka. Dan tanpa disangka, ternyata kelas mereka mendapatkan nilai paling tinggi, bahkan dibandingkan dengan kelas unggulan, yang membuat semua orang yang hadir di sana tampak bangga. Bahkan Shameka mendapatkan nilai sempurna di ujiannya. Di akhir cerita, para murid pun mengucapkan terima kasih kepada Ron, dan memberikan ia sebuah gambar, sekaligus menobatkan ia sebagai guru terbaik di kota New York. Dan begitulah akhir cerita dari film Ron Clark Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.